Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwasiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari ila wajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa ya ibadal karim, fa inni usikum bitaqwallahil hakim. Al-qail fi kitabihil Qur'anil azim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah surah 2 ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku penuhi permohonan orang yang bermohon. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Jamaah salat Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan Syawal, bulan yang ke-10 dalam penanggalan bulan Arab. Ada beberapa peristiwa penting di dalam bulan ini. Di antaranya, 1. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Pada tahun ke-4 Hijrah pula, beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Sehingga tidak satu dua ulama kita berfatwa menikah di bulan Syawal hukumnya adalah sunat. Ditambah lagi kalau pernikahan itu dilakukan pada hari Jumat. Yang kedua, pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah terjadi peristiwa perang Uhud. Kaum musyrik Quraisy membalas dendam karena mereka kalah di dalam perang Badar. Kaum muslim berjumlah 1.000 orang, sementara orang musyrik berjumlah 3.000 orang. 1 berbanding 3. Peperangan ini memang dimenangkan kaum musyrik karena pasukan pemanah muslim meninggalkan lokasi yang telah diperintahkan Rasulullah agar mereka berada di tempat itu. Mereka melihat pada saat itu ada kans kemenangan orang Islam, tapi mereka lupa ada strategi yang tidak termaktub yang dituliskan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga akibatnya saat itu umat Islam mengalami kekalahan. Sementara pada tahun ke-5 Hijrah terjadi perang Khandaq, perang parit. Oleh karena banyak faksi yang mengikuti peperangan ini, baik di front umat Islam maupun orang-orang kafir, peperangan ini juga kadang disebut perang Ahzab, perang para faksi. Para tokoh Yahudi Bani Nadir mengajak kaum musyrik Quraisy memerangi Rasulullah untuk memadamkan cahaya Islam. Orang muslim saat itu berjumlah 3.000 orang, sementara koalisi Yahudi musyrik berjumlah 10.000 orang. Sahabat Salman Al-Farisi yang orang Persia itu mengusulkan agar menggali parit di sekitar Madinah. Parit itulah disebut dengan Khandaq. Peperangan ini dimenangkan oleh orang Islam. Cara yang diajarkan atau cara yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi itu tidak terfikirkan oleh orang-orang Islam, karena orang Islam saat itu tidak pernah mempunyai strategi yang sedemikian. Kemudian yang keempat, pada tahun ke-8 Hijrah di bulan Syawal juga terjadi peperangan Hunain. Para tokoh kabilah Hawazin dan Thaqif iri terhadap kemenangan kaum muslimin pada Fatuh Mekah.
Fatuh Mekah ini ditorehkan di dalam Al-Quran, surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Saat itu jumlah kaum muslimin 12.000 orang, sementara orang-orang kafir berjumlah 20.000 orang. Selalu saja jumlah orang Islam lebih sedikit daripada orang kafir. Syukurnya peperangan Hunain itu dimenangkan oleh orang Islam. Pada tahun ke-8 Hijrah juga, di bulan Syawal, terjadi perang Taif. Rasulullah memimpin pasukan mengejar sisa-sisa musuh dari perang Hunain. Mereka berlindung di benteng kota Taif. Pahamkan jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, Rasulullah yang lemah lembut itu pun turun pergi perang. Jangan dikira bila rajin bersembahyang, rajin berpuasa, rajin bersedekah, tidak mempunyai jiwa perang. Di perang Taif Rasulullah langsung menanganinya, mengepung musuh selama 24 hari. Lalu Rasulullah mengakhirinya dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Saqif." Tak lama kemudian utusan Saqif menemui Rasulullah di Madinah dan menyatakan keislaman kabilah mereka. Yang keenam, pada bulan Syawal adalah bulan kelahiran dan bulan wafatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari sekalipun bukan orang Arab, beliau adalah ulama yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Ini menandaskan bahawa Islam bukan hanya disampaikan untuk orang Arab. Siapapun berhak, siapapun boleh menjadi ulama asalkan menuntut ilmu. Imam Bukhari menuliskan hadis-hadis yang beliau teliti, disatukan di dalam kitab yang disebut dengan Hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Jamaah perlu difahami, di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, rujukan setelah Al-Quran adalah hadis Sahih Bukhari. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 Hijrah di kota Bukhara, Uzbekistan. Meninggal pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijrah dan dimakamkan di Samarkand. Karya beliau Sahih Imam Bukhari itu menjadi rujukan penting di dalam kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sekalipun Ramadan berlalu, kita di situ ada berpuasa wajib. Masuklah kita di bulan Syawal, bukan pula bulan berlengah-lengah. Semoga usia dan sehat kita sampai pada bulan Syawal ini tidak melengahkan kita, tidak melalaikan kita dari bertakzim, dari taat, dari patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.